Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Waspadalah. Iblis ingin menampi engkau. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam perjalanan iman kekristenan, ada satu masa yang setiap orang harus hadapi. Masa itu disebut dengan masa penampian. Tidak ada satu orang pun yang luput dari masa ini. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghindar atau lari daripada masa penampian ini. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam melewati masa ini. Namun, bagaimana Anda meresponi kegagalan tersebut itulah sesuatu yang sangat penting. Kegagalan dapat memperlemah iman Anda atau sebaliknya justru memperkuat iman Anda. Karena kegagalan bukanlah akhir segalanya, walaupun banyak orang yang berhenti melayani Tuhan karena merasa bersalah, merasa tertuduh karena mengalami kegagalan. Kegagalan bisa menjadi awal yang baru bila Anda bersedia bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat dalam mengikut Kristus. Lukas 22 ayat 31, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa setan meminta izin untuk menampi. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Suatu hal yang Anda dapat pelajari dari pernyataan Yesus ini adalah bahwa iblis tidak boleh sekehendak hatinya menjamah orang percaya. Tetapi harus seizin Tuhan Yesus yang memiliki Anda. Masih ingat cerita tentang Ayub? Ayub pasal yang pertama ayat 6-12. Kalau saat ini Anda diizinkan Tuhan untuk mengalami kegagalan, sadari satu hal bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda terpuruk. Justru Dia berharap Anda dapat lebih kuat setelah masa sulit itu berlalu. Supaya Anda dapat menolong orang lain yang sedang mengalami kegagalan juga. Saat setan menyerang anak Tuhan, tujuannya adalah untuk menghancurkan iman dan membuat Anda mempercayai bahwa diri Anda itu sudah tidak berharga dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Karena tujuan utama setan adalah agar Anda menjauh dari Tuhan dan tidak lagi melayani Tuhan Yesus. Ingat, tampian iblis tidaklah dapat menggagalkan doa Yesus, walaupun gandum itu ditampi melalui 3 tahap, yaitu 1. Gandum itu harus dipanen terlebih dahulu, lalu dibawa ke dalam gudang. Tentunya saat panen, gandum dan ilalang masih menjadi satu. Untuk memisahkannya harus diinjak-injak agar bulir gandum terpisah dari batangnya. Yang kedua, digoyang-goyangkan untuk memisahkan bulir gandum yang berisi dan bulir gandum yang kosong. Yang ketiga, diangkat ke atas untuk memisahkan gandum dari sekamnya. Demikianlah juga cara iblis menampi orang percaya. Anda diinjak-injak, ditekan-tekan. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi di dalam hidup Anda. Artinya yang satu masalah belum selesai, yang lainnya sudah datang lagi. Terus berulang-ulang seperti kisah Ayub dalam Alkitab. Anda digoncang-goncangkan atau digoyang-goyangkan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami goncangan dalam bisnis, keuangan, rumah tangga, dan kesehatan. Sehingga kekecewaan-kekecewaan yang datang silih berganti, sehingga harapan pun menjadi sirna. Yang ketiga, diangkat ke atas. Dengan mengangkat Anda ke atas, maka angin akan bertiup, maka sekam akan terbawa angin dan gandum akan tinggal. Iblis itu menyerang orang percaya dalam 2 cara, yaitu pertama, pada saat Anda tidak mempunyai apa-apa.
Kedua, pada saat Anda makmur, tenang dan nyaman. Kalau iblis tidak menggoyahkan Anda, maka iblis menampi orang percaya dengan cara mengangkat, mempromosikan. Karir, jabatan, kedudukan meningkat sehingga hidup Anda menjadi sangat nyaman. Agar Anda diberkati, Anda menjadi lupa akan Tuhan. Ada berita sukacita bagi setiap orang percaya. Seburuk apapun yang Anda alami, sehancur apapun persoalan yang Anda hadapi, Tuhan masih tetap mengontrolnya dan mengendalikannya. Karena semua itu ada dalam pengawasan Tuhan. Alkitab berkata, Yesus tetap berdoa untuk semua orang yang percaya supaya jangan imannya gugur. Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Mungkin Anda bertanya, kapan iblis menampi orang percaya? Lukas 22 ayat 54b menuliskan, dan Petrus mengikut dari jauh. Katakan, mengikut dari jauh. Sekali lagi katakan, mengikut dari jauh. Iblis mendapat kesempatan untuk menampi Anda saat Anda mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Anda tidak boleh sesaat pun jauh dari Tuhan Yesus. Anda harus dekat, menempel, melekat, dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan dalam keintiman. Sebagai orang percaya tidak boleh ada jarak atau ruang kosong dengan Tuhan Yesus. Ruangan kosong ini menjadi kesempatan untuk iblis menyerang hidup setiap orang percaya. Makanya sebagai orang Kristen tidak boleh jauh dari Tuhan. Hari ini apakah Anda ada kegagalan yang menjadi ganjalan, rintangan, hambatan bagi Anda untuk intim dan lebih lagi melayani Tuhan? Mari datang pada Tuhan Yesus dan izinkan Tuhan Yesus memakai kegagalan Anda untuk maksudnya yang mulia. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setiamu padaku. Ketika iblis menampi aku mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku sendiri. Engkau terus berdoa buat aku, supaya imanku jangan gugur. Roh Kudus, bimbinglah aku, agar aku terus melekat pada Tuhan Yesus dan selalu intim. Sehingga tidak ada daerah kosong yang dapat dimanfaatkan iblis untuk menampi aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Sahabat pemenang, bila sahabat belum subscribe renungan kita ini, tolong di subscribe. Bila sahabat pemenang merasa diberkati, silakan dapat berbagi kepada orang-orang yang sahabat kasih dengan cara share dan like renungan ini. Doaku, biar semua sahabat yang telah mendengar dan memperhatikan serta bersedia melakukan firman, maka janji Tuhan hidup diberkati terjadi dalam kehidupan sahabat sekarang juga.